Bapak Ibu, salah satu dari kesimpulan materi kita tadi adalah bersyukur, ya. Maka setelah ini, Bapak Ibu mohon izin, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk menahan nafas. Caranya gimana? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Angkat kedua tangan. Oke, nanti saya akan menghitung sampai 20. Yang normal biasanya kuat, ya. Hanya 20, nggak sampai 1. Oke, 20 saja. Tahan nafas. Tahan nafas. Yang nggak kuat turunkan, nggak usah dipaksain, tapi jangan mencuri nafas. Oke. Pada saat menahan nafas, mohon tidak ada yang membuka mata, karena ketika Anda membuka mata, darah naik ke kepala, Anda akan pusing. Oke. Maka ketika menahan nafas, pejamkan matanya saja, ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga Allah ridho dengan majelis ini. Sungguh-sungguh pelan-pelan. Al-Fatihah. Letakkan kedua tangan di atas paha masing-masing. Mohon izin saya memimpin simulasi ini. Oke, sudah di atas paha. Pejamkan matanya. 1, 2, 3, tarik. Tarik. Kedua tangannya tarik ke atas. Yang tinggi, lebih tinggi lagi. Pejamkan matanya. Saya akan menghitung sampai 20. 1, 2. Pejamkan matanya. 4, 5, 6, 7. Pejamkan matanya. 9, 10, 11. Tahan terus, tahan sekuat tenaga. 15, 16, 17, 18, 19, terus tahan. 20. Turunkan. Tetap pejamkan matanya. Bapak Ibu izinkan saya bertanya, seandainya hitungan tadi saya lanjutkan sampai ke 100, mulut dan hidungmu ditutup, udara dalam ruangan ini dikosongkan, apa yang terjadi? Mati. Pertanyaan saya, berapa sering kita tidak bersyukur atas nikmat udara yang telah Allah berikan kepada kita? Istighfar kepada Allah. Berapa ribu galon yang sudah kita habiskan. Kita hirup udara dengan bebas, tapi berapa sering kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Pejamkan matanya, istighfar kepada Allah. Sudah berapa puluh tahun hidup kita, berapa sering selama ini kita hidup, lalu kemudian dengan kehidupan itu kita lupa kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepadanya. Istighfar, mohon ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim. 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 Minta ampun. Astagfirullahaladzim. Maka sekarang silakan buka matanya. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Tolong jawab. Siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Jawab. Allah. Tak ada yang diam. Siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Jawab. Lalu kemudian Allah bertanya di surat Yunus, siapa yang menciptakan mata dan telinga? Jawab. Mohon saya bertanya kepada Anda, saya ingin mendengar suara Anda. Siapa yang menghidupkan dari yang mati? Jawab. Siapa yang mematikan dari yang hidup? Jawab. Siapa yang mengatur segala urusan? Jawab. Lihat ke depan. Allah tahu hamba-hambanya akan menjawab Allah. Tapi sekarang jawab pertanyaan Allah selanjutnya. Lihat ke depan. Mengapa kau tidak tunduk kepada Allah? Mengapa selama ini kita tidak tunduk kepada Allah? Mohon izin, rundukkan kepalanya sejenak. Izinkan saya mengulangi pertanyaan saya. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Jawab. Lebih keras, jawab.
yang memberimu rezeki. Tapi berapa sering makan dan minum tapi tak mengawalinya dengan membaca basmalah, istighfar. Kau berkata Allah yang memberimu rezeki, tapi berapa sering kau mengeluh dengan makanan yang telah dihidangkan di hadapanmu. Istighfar kepada Allah. Kau berkata Allah yang memberimu rezeki, tapi mengapa kita lebih sering mengeluh daripada bersyukur atas nikmat rezeki makanan yang Allah titipkan kepada kita? Istighfar. Istighfar kepada Allah. Minta ampun. Minta ampun. Siapa? Tolong jawab. Siapa yang kuasa menciptakan mata dan telingamu? Jawab. Kalau pejamkan matanya, semua pejamkan matanya, pejamkan matanya. Seandainya nikmat melihat itu Allah cabut, kau sudah tak bisa melihat apapun di muka bumi ini. Siapa yang dengan sempurna menciptakan matamu agar kau bisa melihat orang-orang yang kau cintai, agar kau bisa melihat taman-taman indah di sekitar rumahmu? Siapa yang menciptakan itu semua? Jawab yang keras. Tapi berapa sering mata itu kau gunakan untuk melihat hal-hal yang haram? Berapa sering dengan mata itu kita gunakan untuk melihat video, film, gambar-gambar yang tak serono? Istighfar. Berapa sering dengan mata itu justru kita meremehkan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita? Berapa sering dengan mata itu kita julid dengan rezeki orang? Berapa sering dengan mata itu tatapan kita tajam melukai anak-anak kita yang mungkin mereka sedang melakukan kesalahan? Istighfar. Istighfar kepada Allah. Tolong jawab, siapa yang mematikan dari yang hidup? Jawab yang keras. Maka Bapak Ibu yang kami sayangi, tolong pegang dadanya. Pegang dadanya semua. Pegang dadanya semua. Mohon izin pegang dadanya. Mohon izin pegang dadanya. Siapa yang mendegukan jantung di dadamu? Jawab. Berarti jantungmu milik siapa? Jawab. Bila jantungmu milik Allah, berarti hidupmu milik siapa? Jawab. Bila hidupmu milik Allah, tapi jawab, selama ini kau serahkan kepada siapa hidupmu? Kepada Allah atau kepada nafsumu? Istighfar. Kita munafik. Minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Hari-hari yang kita lalui lebih banyak kita habiskan untuk dunia, dunia dan dunia. Minta ampun kepada Allah. Siapa yang mengatur segala urusanmu? Jawab yang keras. Tapi mengapa sering kita tidak percaya sama Allah? Kita sering mengkhawatirkan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Istighfar. Istighfar kepada Allah. Mohon izin dudukkan kepalanya semua. Minta ampun masing-masing sambil kau doakan orang-orang yang kau cintai, pasangan hidupmu, anak-anakmu yang sudah terlanjur dewasa tapi tak mengenal Allah, anak-anakmu yang mungkin sekarang sudah jauh darimu dan mereka belum menunaikan sholat sebagai kewajiban. Doakan anak-anak kita, doakan anak-anak kita yang masih jauh dari Allah, doakan anak-anak kita yang sibuk mengejar dunia, melupakan tujuan hidupnya. Istighfar. Doakan, bayangkan wajahnya satu persatu. Bayangkan wajahnya satu persatu. Doakan pula orang tua kita yang mungkin masih hidup ataupun yang telah tiada. Doakan orang tua kita. Bukankah di kitab Ar-Ruh karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang tua akan disiksa karena kemaksiatan anak-anaknya, karena kelalaian anak-anaknya. Orang tua mengatakan, jangan kau lakukan itu nak, dosa yang kau lakukan berimbas kepada kami nak. Berapa sering kita hari ini masih menyiksa orang tua kita karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Istighfar kepada Allah. Istighfar. Bayangkan orang tua kita merangkak-rangkak di padang mahsyar berkata, nah, cukup dosa yang kau lakukan, kami terkena imbasnya nah. Bayangkan orang tua kita merintih, merangkak
orang tua yang telah tiada, doakan. Semoga doa kita bisa menjadi jalan meringankan bebannya. Doakan, doakan sungguh-sungguh. Tak perlu kau hiraukan kanan kirimu, mereka tak bisa menolongmu di yaumil akhir. Pejamkan matanya, rundukkan kepalanya, doakan. Kau rindu dengan orang tuamu, bukan? Doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Bayangkan, karena rahmatnya Allah kita dimasukkan ke dalam surga, di pintu surga, kemudian dijamu, disambut dua orang manusia, wajahnya sudah tak asing lagi bagimu. Ia berkata, "Nah, ini aku ibu, nak." Bayangkan kau dipeluk, air matanya mengalir di pundakmu. Bayangkan, bayangkan di sebelahnya ayahnya memelukmu. Bayangkan kau masuk lebih dalam. Karena rahmatnya kau berjumpa dengan manusia mulia berjubah putih. Ia berkata, "Selamat datang umatku." Bayangkan. Pertanyaannya, apakah kau akan mengganti kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia yang sementara? Pertanyaannya adalah, apakah kau akan menggadaikan kenikmatan di atas kenikmatan? Sebuah kenikmatan yang tak pernah kau rasakan dengan hatimu, kenikmatan yang tak pernah kau lihat dengan matamu, kenikmatan yang tak pernah kau dengar dengan telingamu. Apakah kau akan menggantinya dengan kenikmatan yang sementara di dunia? Maka doakan orang-orang yang kita cintai, terutama pasangan hidup kita yang sudah membersamai kita, yang sudah dengan sabar menyebut nama kita di dalam tahajudnya. Doakan pasangan kita, doakan suami istri kita yang telah Allah pilih agar bisa menemani kita di dunia dan di akhirat. Doakan, doakan bu, suamimu yang dengan sabar, lapang memaafkanmu. Doakan ya istri-istri kita yang selalu mendoakan kita di penghujung malamnya. Doakan, doakan anak-anak kita. Bayangkan satu persatu wajahnya, dari yang mulai paling kecil sampai yang baru. Doakan, bayangkan wajahnya. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah, husnul khotimah. Jangan sampai kita tercerai-berai di nerakanya Allah, karena kita tergolong orang-orang yang munafik. Kita menggunakan jilbab, kita memakai peci, kita berjenggot, tapi kelakuan kita seperti orang-orang yang dilaknat sama Allah. Istighfar, istighfar. Mengambil barang haram, lalu barang haram itu dimasukkan ke dalam perut istri dan anaknya, lalu dimakan menjadi darah daging yang membuat doanya tidak akan dikabulkan. Istighfar. Yang pernah membawa makanan haram, uang haram, materi haram ke dalam rumah, istighfar. Istighfar kepada Allah, minta ampun. وَجَعَلَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salami kanan kiri depan belakang, salami, pelukan Allah, saling mendoakan satu sama lain. Salami, salami kanan kiri depan belakang, salami kanan kiri depan belakang, salami kanan kiri depan belakang. Saling mendoakan, saling menguatkan tema.